Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya. Sebentar lagi sesi satu break. Tinggal 6 menit ya. Untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 September 2025 ya. Jadi saya akan bahas 14 saham. Hanya mengingatkan ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, melainkan opini pribadi saya ya seperti itu ya. Karena menurut peraturan OJK yang baru, investor dilarang memberikan rekomendasi atau analisa saham ya seperti itu ya. Kecuali kalau ada lisensi khusus atau sertifikasi khusus ya seperti itu ya. Terus terang saya nggak punya karena saya adalah full time trader ya seperti itu ya. Influencer yang mana full time trader bukan seorang analis di sekuritas, bukan merupakan em, seorang yang jualan rekomendasi saham atau sebagainya seperti itu ya, memberikan rekomendasi saham enggak, tapi melainkan memberikan opini saham ya seperti itu. Jadi beda ya. Kalau Anda bisa cek sendiri di KBBI antara opini saham, rekomendasi saham, dan analisa saham berbeda. Jadi saya tegaskan ini opini saham tidak ada larangan karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Maupun perubahannya juga sama, tetap dilindungi ya. Karena kebebasan mengemukakan pendapat masih dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya seperti itu ya. Eh, jadi itu hanya sekelas perkenalan aja. Eh, saya akan sharekan dulu mengenai share grafiknya atau chartnya ya. Jadi yang saya bahas ini yang afternya umumnya masih bagus, transaksi value terbesar ya. Seperti itu. Yang pertama saya bahas adalah untuk BRMS. BRMS ini target 600 sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang terakhir saya sebutkan di waktu di meeting gathering ya. eh, onsite dan juga online ya. Saya sebutkan BRMS masih bisa target price-nya ke 600 ya. Ya, seperti itu. Waktu itu dia memang masih sideways ya, naik turun, tapi selama kita perhatikan dengan MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas, fluktuasi up and down di MA20-nya biasanya cukup wajar ya seperti itu. Nah, di sini kalau ada yang tanya ke saya apakah masih bisa naik lagi untuk BRMS, jawaban saya tetap sama ya, masih bisa naik lagi. Tetapi tidak pasti 100% bisa naik. Kenapa saya bisa bilang masih bisa naik lagi? Karena saya fokusnya ke tren. Selama uptrendnya masih bagus ya, saya sering ulang ya, jadi jangan bosan-bosan ya. Mungkin yang barusan kenal atau yang biasanya skip-skip. Selama uptrendnya masih bagus, kalau kita lihat ya dia masih bisa naik lagi. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20 yang mengarah ke atas garis biru ya. Kemudian harga sahamnya di atas MA20-nya ya. Oh, Pak Sunar nggak lihat dah ini 1 2 3 kemudian dia koreksi pullback. Iya, memang benar seperti itu ya. 1 2 3 kemungkinan pullback ya. Tetapi saya berbicara mengenai trennya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia naik ya, kemudian pullback ya, itu masih bagus. Sebenarnya masih bisa naik lagi karena trennya masih bagus. Ya koreksi wajar ya selama belum kena stop loss kita ya ya masih oke lah ya seperti itu ya, jangan buru-buru jual ya, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Nah, tetapi kalau misalnya sudah kena stop loss atau sudah jual ya take profit bagian, kita bisa buyback kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi di sini pilihannya kalau yang mau buy BRMS ya, ada 3 pilihan ya. Anda bisa buy-nya bertahap aja karena trennya masih bagus ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 585, kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu. Atau Anda kalau takut-takut, wah jangan-jangan ini dibanding turun Pak Sunar karena sebelumnya naik 3 hari kemudian turun. Ya Anda tunggu aja buy on weakness di 540, 500 atau 460. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul di atas garis. Nah, kita barusan buy. Tapi kalau belum ya jangan buy dulu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja. Ya, pilihannya ya. Kalau dia naik ke atas 585, kita buy ya. Nah, kalau kita lihat target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, ini kan kalau kita lihat kan 1 2 3 4 5 6 dia naik terus ya BRMS ya. Nah, kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, saya pakai acuan Rp40 aja. Berikutnya lagi kalau 5840 580 ditambah 40 berarti 620 ya. Itu target price berikutnya untuk BRMS. Jadi Anda bisa buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya atau buy on weakness di area 3 area ini yang saya kotain ya seperti itu. Nah, solusi ketiga kalau misalnya Anda masih takut ya pilih saham yang lainnya aja lebih baik ya seperti itu ya. Daripada nanti eh, bingung-bingung ya seperti itu tambah stres ya. Jadi Anda bisa buy on weakness atau buy high sell higher, ikut trading risk berikutnya atau buy-nya bertahap atau pilih saham yang lainnya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari uptrendnya ini masih bagus. Nah, tunggu pullback juga boleh atau ikut lantai bangunan berikutnya juga boleh. Apakah ketinggalan atau ketinggian ya?
ya seperti itu ucapan saya sebelumnya ya masih bagus karena uptrendnya masih bagus. Tapi karena kalau tiba-tiba dibanting turun ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk real. Nah real ini memang sebelumnya saya skip ya untuk real ya seperti itu. Karena saya kurang begitu suka kalau volumenya itu tiba-tiba muncul kemudian hilang ya. Dan tiba-tiba saham seperti ini tiba-tiba liquid kemudian tiba-tiba naik. Biasanya sih anjuran saya sih tetap hindarin aja. Memang potensial profitnya ada dari segi uptrendnya masih bagus tapi volumenya sering kali hilang. Nah, kenapa saya bahas ya? Saya bahas aja karena ada yang tanya ke saya ya. Jadi sekalian saya bahas berhubung juga transaksi value-nya lumayan besar ya. Sesi satu break ini ya. Waktu saya cek tadi ya. Jadi dia di sini kalau misalnya Anda sudah punya untuk real Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 82. Jadi ini baru saja sesi satu break ya. Bentar. Nah, di sini kalau yang mau buy ya, cuman saya tadi sudah sebutkan ya, ini fluktuasinya tinggi ya, tiba-tiba liquid ya, jadi resikonya juga tinggi ya. Bisa tiba-tiba disuspend, kemudian setelah suspensinya dibuka, tiba-tiba ARB ya seperti itu ya. Jadi jangan kaget, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi sini Anda bisa pasang eh, stop lossnya sudah punya di 82 dan 74 ya, atau trailing stopnya. Kalau yang mau buy a weakness kita lihat nanti menjelang penutupan selama dia masih bertahan di atas 82, kalau ada tipe orang yang scalping atau swing ya, itu sebenarnya masih oke lah kalau mau buy real ini ya. Target price berikutnya di mana lah? Kalau kita lihat di swing high terdekatnya ya, bukan swing high ya, di high terdekatnya ya, hari ini di 116 itu target price-nya ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang ya, untuk acuannya ya, kira-kira setelah 116 itu kemana? Kita bisa lihat swing high yang sebelumnya di sini ya. Dari bulanan kita mundur yang jauh ke belakang ya. Ini kurang lebih di area sekitar 137 ya. Kalau dia naik lagi ya kemungkinan besar dia akan menguji level 147 kemungkinan berikutnya lagi ini lumayan tinggi ya. Bisa sampai sekitar 300 ya. Ini ada apa Pak Sunar? Apakah ada aksi korporasi? Beritanya apa? Saya nggak tahu. Anda cek sendiri ya. Karena saya bahasnya dari segi teknikalnya, dari segi trennya, support resistennya di mana, seperti itu ya. Nah, di sini kalau mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 116, kita buy target price berikutnya 137 sampai 147-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa ikut lantai bangunan berikutnya 116 sampai 147. Karena sekarang posisinya di tengah-tengah ya antara 82 sampai 116. Anda bisa buy on weakness sekitar 82 atau 74 atau yang paling bawah kalau mau buy on weakness eh, Anda bisa tunggu di area sekitar 54. Kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu untuk real. Berikutnya untuk Antam. Nah, Antam kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Untuk Antam ini masih bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini, swing low-nya di harga 3380. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3380, kita jual dulu ya. Kita bisa pasang stop loss-nya di 3270 sampai 3170. Jadi MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, umumnya masih bagus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3660, kita boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 3930, tambah lagi target price berikutnya di 4150. Jadi untuk Antam ini memang dia sedang testing resisten di sini ya, sekitar 3660. Dan kalau kita perhatikan, ini kan candlenya um, inverted hammer ya, ekornya panjang ke atas. Jadi memang resiko pullback ke bawah. Tapi saya nggak lihat um, intinya nggak terlalu fokus ke candlestick pattern-nya ya. Saya fokusnya ke trennya. Ini uptrendnya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau nanti seandainya dia berhasil naik lagi ke atas 3660 ya minggu ini atau minggu depan, itu saya dengan tegas mengatakan boleh tambah lagi atau average up atau boleh buy kalau mau buy ya seperti itu. Nah, apakah nggak takut dibanting Pak Sunar? Ya, balik lagi ke risiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya Anda takut, Anda bisa buy on weakness, tunggu aja di 31370 sampai 3270 atau yang paling bawah di 2770 sampai 2860 ya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau yang mau tambah lagi atau average up bisa ikut trading range berikutnya lantai bangunan berikutnya di 3660 sampai 3930, berikutnya lagi 3930 sampai 4150. Ya seperti itu ya. Jadi di pembahasan video saya sering sebut mengenai lantai bangunan ya. Nah, ini bagus sih ada pertanyaan di kolom komentar sebelumnya ya. Ada yang tanya mengenai lantai bangunan berikutnya untuk saham apa gitu di mana gitu ya.
Jadi sudah mulai paham ya trading range konsepnya ya. Anda mau ikut lantai bangunan berapa? Misalnya sekarang lantai 2, kalau misalnya tanggung di tengah-tengahnya ya sekalian ikut lantai 3 atau Anda tunggu buy on weakness di lantai bawahnya ya, masih di lantai 2 tapi di lantainya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Selama uptrendnya masih bagus ya, MA20 yang mengarah ke atas, candlenya di atas MA20 ya umumnya masih bagus. Nah, masih bisa naik lagi. Tapi nggak pasti dia pasti naik nggak. Ya, jadi itu. Jangan sampai kita menjadikan analisa teknikal resisten sebagai tembok atau istilahnya momentum. Wah, Pak Suntar itu sudah jenuh beli itu. Nanti kalau beli nanti nyangkut di atas ya. Memang disesuaikan dengan risiko profil. Kalau misalnya takut ya Anda beli saham yang lainnya aja atau tunggu pullback buy on weakness ketika dia di bond mantul ke atas kita berusaha buy ya atau nyicil aja. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PTRO. PTRO kalau kita perhatikan masih kena resistennya di 4150. Nah, PTRO di sini kalau kita perhatikan kalau dia berhasil naik lagi target price berikutnya di 4500. Yang mau buy sebenarnya memang tanggung ya. Dia masih testing area 4150. Anda bisa buy omikron di 3800 atau 3400-an ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy atau ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau kita lihat high-nya hari ini 4230. Jika dia berhasil naik ke atas 4230, Anda pasang bracket order atau automatic order ya. Kita buy target price berikutnya sekitar 4500 atau swing high di sini kan 4450. Ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy micro saja sekitar 3800-an. Kalau misalnya takut-takut ya santai aja tunggu koreksi karena tiga hari berturut kan dia sudah naik tinggi ini target price-nya sudah tercapai. Yang sudah punya jangan lupa pasang tail stop-nya ya. Anda bisa pasang di 4050 atau 3950. Jadi jualnya bertahap aja. Ya jagain kalau dia pullback lagi masuk ke area support 3400 sampai 3600. Ya bukan berarti saya mendoakan turun enggak. Ya. Di saham saya nggak pernah punya niat untuk mendoakan turun. Ya. Kenapa? Karena kalau saya punya pikiran seperti itu, ya saya bilang di grup ya, itu bahaya. Ya, ada beberapa orang di grup kan yang masih hold sahamnya ya seperti itu. Kalau saya doakan turun gara-gara saya pengen murah ya seperti itu adalah sesuatu yang egois ya, nggak boleh ya. Kita harus optimis naik terus ya, seperti itu ya. Ya, memang dalam perjalanannya eh, sideways bisa aja ya naik turun ya seperti itu ya. Atau sideways. Tetapi kita optimis ke depannya masih bisa naik ya seperti itu. Cuma tetap realistis ya pasang trade stop atau stop lossnya. Ya. Saya takutnya kalau didoakan turun, memang kita dapat murah Pak Sunar. Kita bisa beli borong ya. Nanti takutnya doanya dikabulkan. Dikabulkan nanti. Tetapi masalahnya ke depannya jangan-jangan nanti gak dikasih naik ya seperti itu. Karena selalu ada yang mendoakan turun lagi, mau lebih murah lagi, lebih murah lagi. Ya, ya seperti contohnya BBRI ya, didoakan turun, turun dikasih murah, tambah murah, tambah murah. Ya, seperti itu. Ya sekarang memang recovery. Ya jangan didoakan turun lagi gara-gara Anda masih belum punya atau kepengen lebih murah lagi. Takutnya nanti malahan jatuh. Ya, seperti itu. Karena ada satu saham ya saya sebutkan ya. Ini sudah sering saya sebutkan. Dia Big Banks ya. Di masa kejayaannya sebelumnya ya itu bagus ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya, dia turun-turun karena fundamentalnya turun, sentimennya sudah selesai. Akhirnya setelah 7 tahun berlalu ya sampai sekarang 7 tahunan ya, itu harganya belum pernah balik lagi ke atas. Ya, mungkin Anda bilang, loh Big Bang pilih yang BUMN Pak Sunar. Ya, kebetulan contoh itu adalah Big Bang BUMN. Dia dikatakan Big Bang karena waktu itu kapitalisasi pasarnya menonjak, harga sahamnya naik tinggi, bukan karena dia buku 4 ya. Sebelumnya buku pakai buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang pakai KBMI ya. Dia jatuh sampai sekarang nggak pernah bangkit lagi. Ya. Jadi saya takutnya kalau didoakan turun, memang doanya dikabulkan. Tapi nanti jangan-jangan 7 tahun kita tunggu nggak pernah balik ke harga high yang sebelumnya. Ya seperti itu ya. Jadi kita tetap fokus di trennya. Makanya saya selalu menekankan pada trennya. Fokusnya trennya pertama, kemudian kita tinggal lihat trading range-nya aja, support dan resistance terdekatnya ya seperti itu ya. Investasi juga sama ya. Bedanya mungkin daripada lihat weekly, daripada lihat daily chart ya, mungkin investasi jangka panjang ya dia lihatnya weekly chart atau grafik mingguan. Kalau habis seperti itu ya cukup. Berikutnya untuk Indi ya. Makanya ini sering saya sebutkan ya. Kalau sudah naik, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian?
Ya kemarin saya sudah bahas Indi, saya masih menyebutkan boleh ikut lantai bangunan berikutnya ya. Ini masih bisa cuan ya. Ya. Kalau scalping sih atau swing ya masih bisa cuan kan. Untuk Indi ya, lumayan ya seperti itu. Aptanya masih bagus. Nah, mungkin ada yang tanya lagi, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar karena sudah naik tinggi? Kalau tanya saya seperti itu, jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena saya follow the trend. Ya, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20. Memang ada potensial pullback atau koreksi seperti ini. Ya, pullback kan. Tapi bisa bisa naik lagi. Kenapa? Karena uptrendnya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas. Jadi ini masih ada potensial koreksi, masih ada. Tapi masih bisa naik lagi, masih bisa karena uptrendnya masih bagus. Koreksi di mana Pak Sunar ya? Anda bisa tunggu ini saya tambahkan lagi ke biometris ya 1950. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1950 ya kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1950 menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya, atau nanti tunggu aja di MA20-nya. Ini MA20-nya masih jauh di bawah ya, jadi belum dites ya. Mungkin nanti MA20-nya akan dites sekitar area 1800-an, itu perkiraan saya. Ya. Jadi kalau turun, kemudian dia rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Bukan mendoakan turun, Kak ya. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita mau trading scalping nggak maksudnya, atau swing 1-2 hari. Ya kita lihat, menjelang penutupan nanti, kalau dia indi bertahan di atas 2100, Anda beli buy, ya pasang stop lossnya pakai acuan low-nya hari ini aja di 2040 ya sampai sesi satu break. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2250 high-nya hari ini ya, sesi satu break ya, tanggal 16 September 2025, ya Anda boleh buy high sell higher. Nah, tambah lagi atau average up juga boleh kalau mau. Ya. Kalau takut ketinggalan atau ketinggian, solusinya ada tiga. Buy-nya bertahap aja. Kedua, buy on weakness saja tunggu di area yang saya kotakin. Atau kalau masih takut, ya pilih saham yang lainnya. Kan banyak saham yang lainnya yang saya bahas di sini masih ada beberapa yang masih potensial untuk naik. Nah, kalau lebih cukup, berikutnya tuh DSSA. DSSA area buy on weakness sudah saya gambarkan ya, 95.000. Ya ini garis-garisnya. Dia akan menguji resistennya sekitar 110.000 sampai 114, 150. Target pas berikutnya di 120.000 dan 132.000. Jadi DSSA ini afternya masih bagus ya. Nah, seperti itu. Testing resisten. Kalau dia breakout ke atas 110.000 Pak Sundara, apakah boleh buy? Yang ikut lantai bangunan berikutnya boleh ya, buy high sell higher. Ya. Selama trennya masih bagus kan, MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Resiko profil disesuaikan dengan masing-masing. Kalau nggak berani ya Anda tunggu aja di area supportnya ya 90.400 sampai 95.050. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Nggak, kita baru sampai. Atau kalau mau coba-coba testing Pak Sunar, scalping atau swing 1-2 hari ya. Ya kita lihat nanti ya. Karena ini dekat dengan resistennya 110.000. Ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang tanggung ya. Ya. Sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy on weakness. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya menjerumuskan Anda ya. Disuruh buy high sell higher nanti nyangkut. Enggak ya, jangan salah paham. Karena saya pakai prinsip lantai bangunan, trading range. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia naik dari lantai 10 ke lantai 11, kalau dia uptrendnya masih bagus, arahnya masih mengarah ke atas ya, lipnya masih mengarah ke atas ya, masih bisa naik lagi ke lantai bangunan berikutnya. Mungkin lantai 11, 12, 13, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Saya tidak menyuruh-nyuruh Anda untuk beli, tidak menyuruh-nyuruh Anda untuk jual ya. Ya, bukan rekomendasi saham, tapi merupakan opini aja. Ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya HMSP, Bapak Sunar. Ini fluktuasi tinggi nih. Apakah sudah boleh buy? Ya, ya memang sebelumnya waktu eh, naik tinggi ada yang tanya ke saya sih. Apakah sudah boleh buy? Ya, kalau Anda follow the trend ya boleh aja buy high sell higher atau tunggu kalau koreksi. Ya, jadi tergantung Anda ya, seperti itu ya. Wah, ternyata koreksi Pak Sunar. Wah, mungkin Pak Sunar sesat tuh. Ya enggak juga. Karena Anda juga paham sendiri kan, sebelumnya naik tinggi, fluktuasinya tinggi, ya dia besoknya bisa aja koreksi langsung. Ya. Nah ini naik tinggi lagi ada apa? Ya mungkin aja sentimen cukai ya seperti itu ya. Nah yang terakhir kan ada, kalau ada Menteri Keuangan yang baru ya waktu di interview ya mengenai cukai rokok. Ya. Katanya sih dia bakalan membasmi cukai-cukai rokok yang palsu ya seperti itu ya. Karena banyak kasus ya seperti itu ya. Nah gudang garam ya secara nggak langsung ya
Itu saya dengar-dengar kabar kan sebelumnya dia ada layoff ya, eh, istilahnya PHK karyawannya. Ya, karena keuntungannya menurun ya seperti itu. Menurunnya lumayan drastis ya. Cukainya dibantai terus, naik-naik terus tiap tahun dinaikkan terus ya. Ya seperti itu. Sedangkan industrinya itu padat karya. Ya, apakah ini bagian dari istilahnya eh, kontroversi supaya perusahaan bisa cuan dengan menekan harapannya ke depannya cukainya dikurangin atau cukai-cukai ilegal itu dibasmi, diberantas ya. Ya mungkin aja. Tapi kalau kita lihat di sini sih terlihat sudah mulai ada volume lagi ya. Nah, apakah boleh buy, Pak Sunar? Jangan-jangan langsung dibanting lagi. Kalau Anda tanya ke saya ya, ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Karena saya prinsipnya adalah the trend ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau tiba-tiba turun dibanding seperti sebelumnya, apakah salah saya? Ya enggak dong. Karena saya nggak ikutan main ya, dalam tanda petik ya. Karena saya nggak ikutan borong di bawah sebanyak-banyaknya, terus kemudian saya banting untuk AMSP sehingga harganya turun seperti sebelumnya. Kan saya nggak ikutan main. Nah, kenapa saya bilang masih bisa naik lagi? Karena saya prinsipnya adalah tren. Kalau uptrendnya masih bagus, harga sahamnya di atas MA20-nya, sering saya sebutkan, dia masih bisa naik lagi. Nah, kalau takut-takut disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Saya kasih tiga strategi ya. Yang pertama ada bayinya bertahap. Ini resisten 670 kan sama swing high di sini. Ya, jadi kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Nah, target price berikutnya di mana? Itu sudah saya gambarkan 760, 835. Memang target price-nya jauh-jauh ya, karena dia turunnya dalam ya. Nah ini kalau mau dibuatkan tengah-tengahnya di 710. Jadi setelah 670 target price berikutnya 710, 760. Nah, jadi Anda bisa buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Atau kalau misalnya Anda agak berani Pak Sunar, nanti jangan-jangan dibanting lagi. Nah kita tinggal gambarkan aja support-supportnya atau resistance sebelumnya ya. Nah di sini ada beberapa garis ya. 645, 620, kemudian di sini yang paling bawah kurang lebih ya 590. Kalau bawah lagi saya nggak gambarkan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Kalau Anda misalnya takut buy high sell higher, Anda bisa buy omnibus di tiga area ini ya. Anda tinggal pilih aja 590, ya, 620 atau 645. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini menjelang penutupan nanti untuk HMSP ya, bagi yang mau trading swing 1 sampai 2 hari atau sampai akhir weekend ini ya, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 645 ya, kita boleh buy. Tapi kalau turun di bawahnya 645 menjelang penutupan lebih baik kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Ya, mungkin dia testing 620 dan 590. Ya, kita tunggu di sana. Kalau turun jangan langsung buy ya. Kita lihat menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya seperti itu. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain kalau turun disuruh buy-buy lagi. Ya ini kalau kebetulan aja dia naik lagi. Coba kalau nggak naik lagi ya mati nanti ya. Lama lagi tunggunya di sini. Ya seperti itu. Ya kalau naik lagi, kalau makin turun gimana? Habis ya. Nah itu strateginya. Jadi Anda bisa buy Grass di sini ya. Kalau misalnya Anda takut, itu pilihan kedua. Nah pilihan ketiga kalau Anda takut, ya pilih saham yang lainnya aja. Daripada nanti memaksakan diri, ujung-ujungnya nanti menyalahkan Pak Sunar. Itu loh Pak Sunar bilang, boleh, katanya nggak ketinggalan, nggak ketinggian. Boleh tuh buy high sell higher. Nanti nyangkut tuh kamu ya. Enggak ya, saya sudah jelaskan berulang kali, saya follow the trend. Kalau tiba-tiba dibanting, ya bukan salah saya. Ya. Bukan berarti saya menyalahkan marketnya ya. Jangan salah paham. Ya. Memang saya kalau bikin video sering diulang-ulang ya. Ya, seperti itu. Karena ya ada beberapa yang masih baru, ya barusan kenal, menonton, atau biasanya ada yang nonton cuma skip-skip gitu ya. Nah, di sini saya gambarkan eh, garis-garisnya untuk gudang garam ya. Nah, gudang garam kan sebelumnya dia sideways di area yang kurang lebih di area ini ya 8.450 sampai 9.500. Nah, di sini untuk gudang garam apakah masih bisa naik lagi? Nah, kita lihat target price dekatnya 11.250 ya. Berikutnya lagi kalau kita gambarkan di swing hanya di 11.875, berikutnya lagi kalau dari support sebelumnya 12.525. Nah, karena dia fluktuasinya tinggi, nah kalau kita lihat di intraday-nya ya, ya ini naiknya dari pagi kenceng ya, wis gitu ya. Nah, kira-kira apa masih bisa naik lagi Pak Sunar? Pertanyaannya seperti itu ya. Kalau saya sih jawabannya masih bisa naik lagi. Tahu dari mana Pak Sunar? Uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Nah,
Loh Pak Sunar, ini sebelumnya dibanting loh Pak Sunar. Iya, saya paham sebelumnya dibanting karena dia seringkali naik tinggi dibanting. Tapi saya sih berpegang teguh pada prinsipnya. Jadi bukan karena sebelumnya seperti ini dibanting, oh jangan buy itu ke Gudang Garam. Ya. Jadi tergantung Anda ya, tiga pilihan ya seperti HMSP sama. Kalau Anda mau buy hasil higher ikut lantai bangunan, berikutnya boleh naik ke atas 11.250 Anda buy, target price berikutnya 11.875 sampai 12.525. Kalau Anda takut-takut, Anda bisa buy on weakness di area sekitar 9.500, 10.500 ya. Jadi saya gambarkan sini ya 9.500 atau 10.500. Atau kalau misalnya menjelang penutupan nanti Pak Sunar, kita mau buy, kira-kira bagaimana strateginya? Kita lihat di sini. Ya, yang mau buy menjelang penutupan nanti ya. Kalau menjelang penutupan nanti gudang garam ini masih bertahan di atasnya 10.650 ya, yang mau swing 1 2 hari ke hari atau sampai akhir Jumat ini, Anda boleh buy selama dia bertahan di atas 10.650 ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 11.250, Anda tambah lagi atau average up dan seterusnya, ikutin target price-nya. Nah, kalau misalnya Anda takut, bukan tipe Anda yang buy high sell higher, saya nggak berani. Anda tunggu buy on weakness di 10.650, 10.050 dan 9.500. Jadi tunggu kalau dia turun di bawah 10.650, kemudian dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher selama afternya masih bagus. Ya. Itu prinsip saya. Ya. Saya nggak pernah nakut-nakutin. Jangan buy tuh. Anda nggak lihat ah, ini sebelumnya langsung dibanting. Kalau prinsipnya seperti itu, ya Anda mana bisa con dari 10.050 ke 11.000 lebih. Ini sudah ada live alertnya ya. Jadi kalau yang berlangganan live alert tool saya, harusnya sudah buy ya. Ya seperti itu ya. Sudah cuan ya. Live alert toolsnya murah kok. Satu hari itu kurang lebih sekitar 4.000 ya. Kalau hitungannya 1 tahun 365 hari. Ya. Jadi begitu ada alertnya, afternya sudah mulai bagus ya Anda boleh buy. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya takut-takut Pak Sunar fluktuasinya tinggi ya, tiga strategi yang saya sudah jelaskan ya, Anda bisa pilih yang mana. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya untuk ITMA ya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk ITMA itu supportnya di area sekitar 1365. Jadi nanti menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 1365, ya tergantung Anda. Kalau Anda tipe orang yang follow the trend, ini afternya masih bagus. Ya kalau mau spekulasi buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Karena dia sudah naik tinggi, ada kemungkinan dia koreksi. Nah, ITMA ini termasuk saham yang resikonya lumayan tinggi karena volumenya seringkali hilang ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba hilang atau nggak ada activity atau disuspend gitu ya. Nah, target price berikutnya di mana? Ini kalau kita lihat dari high yang sebelumnya, ya kan? Itu di 2070. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda nggak berani, tunggu aja di 1365 atau tunggu di paling bawah aja. Kurang lebih nanti mungkin MA20-nya dipotong di 1140 atau 1200-an. Ya. Kalau dia pullback, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas dengan catatan MA20-nya masih mengarah ke atas. Tapi bukan berarti saya mudahkan turun nggak ya. Ya, seperti itu. Ini terus terang aja resikonya tinggi ya. Jadi kalau nggak berani ambil resiko, saran saya pilih saham yang lainnya aja daripada nanti nyangkut di ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar tuh, sesat tuh, disuruh buy high sell higher terus tuh. Padahal kan enggak. Karena yang sering bahas, saya bahas memang yang transaksi value-nya terbesar dan uptrend-nya masih bagus ya. Umumnya memang buy high sell higher. Nah, kalau misalnya gagal kan ini garis-garisnya sudah saya berikan. Atau kalau misalnya kita lihat nanti ya, menjelang penutupan kalau kita lihat masih strong di atas 1510, ya untuk ETMA sih kalau mau spekulasi coba-coba trading boleh aja. Ya seperti itu. Untuk ITMA kalau dia naik lagi ke atas 1615 ya mau tambah lagi atau average up ya boleh aja. Ya cukup ya. Berikutnya untuk film garis-garisnya sudah saya berikan. Ya ini tengah-tengahnya antara 4.400 dan 4.600 ya. Kita lihat buy on weakness kalau mau buy on weakness tunggu di 4.200 atau 4.000 ya. Ya atau paling bawah ya 3.600 ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah naik tinggi saran saya sekitar 4.000 aja ya kalau mau buy on weakness ya. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah di sini ada resistennya sekitar 4.600 dan 4.650. Kalau yang mau tambah lagi atau average up, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.600 atau 4.650. Kita ikut lantai bangunan berikutnya. Atau buy on weakness yang sekitar saya gambarkan di sini, 4.000 sampai 4.200.
ya, atau di MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing untuk film. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MHKI. Kalau kita lihat MHKI swing hanya sebelumnya di 179, hari ini tiba-tiba breakout. Ini termasuk saham yang kurang saya sarankan karena tiba-tiba liquid ya. Saya kurang begitu suka sih. Tapi terserah Anda, kalau Anda tipe orang yang suka trading swing cepat ya, ya sampai 1 2 hari atau sampai akhir weekend ya boleh aja. Ini target pas berikutnya masih bisa ke 246. Kemudian berikutnya lagi kalau saya gambarkan kurang lebih area di sini 350-an ya. Itu untuk MHKI ya. Saya terus terang nggak tahu itu saham apa ya. Saya nggak kenal ya. Saya bahasnya dari segi teknikalnya aja. Apakah ada aksi korporasi apa? Saya nggak tahu. Silakan cek sendiri beritanya. Saya fokusnya ke trennya aja. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya masih bisa naik lagi karena MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah strateginya bagaimana? Ya kita lihat ya. Kalau kita lihat di hourly-nya, yang sudah punya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya yang 1 hour terakhir ya, 1 jam terakhir ya, di 200. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 200 mungkin ada saatnya untuk kurangi posisinya. Yang mau buy lebih baik tunggu aja pullback ya, testing area 179 ya daripada nanti nyangkut karena dia fluktuasinya tinggi. Maksimum fluktuasi kalau mau buy MXD sekitar area 144 sampai 150 atau di sekitar area 179 ini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Atau kalau Anda tipe orang yang siap akan resikonya, buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya, Anda bisa ikut lantai bangunan 200 sampai 246 ya. Jadi kalau naik ke atas 214 high-nya hari ini, Anda boleh tambah lagi atau average up. Apakah nggak nyangkut tuh Pak Sunar? Ini ada ekor panjang ke atas tuh inverted hammer. Ya, kalau saya tipe orang yang mengajarkan hati-hati loh kalau ada ekor panjang ke atas loh, ya, ya kan, itu bakalan nyangkut nanti kalau kita buy ya seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Ini bisa naik lagi kan? Ya, ya tinggal disesuaikan aja resiko profil Anda. Kalau Anda maunya cuannya banyak ya stop lossnya agak jauh karena fluktuasinya tinggi. Tapi selama MA20-nya mengarah ke atas, benar kan yang saya katakan kan? MA20-nya masih mengarah ke atas, apalagi candle-nya itu masih close-nya di atas MA20-nya. Jadi fluktuasi tinggi ya wajar aja, memang ciri khasnya seperti itu. Tinggal Anda berani nggak? Kalau Anda nggak berani, ya saya nggak menyarankan ya. Memang kalau seperti ini, volumenya sering kali hilang, ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda mau quick trade ya boleh aja. Ya, scalping atau 1 2 hari ya boleh aja. Saya selamat, ternyata masih bagus. Cukup ya. Berikutnya Okas. Okas yang belum punya kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 332 yang mau buy high sell higher boleh aja ikut lantai bangunan berikutnya. Yang sudah punya pasang trading stopnya atau stop lossnya di 332. Yang mau buy a weakness saya gambarkan ada 2 area ya. 230 atau 278. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy. Ya kita lihat MA20-nya. Mungkin lebih baik di 278 aja. Kalau 230 saya takutnya nanti balik lagi ke sideways-nya lama lagi ya. Nah, seperti itu. 278 kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas, rebound kita barusan buy. Nah, target price berikutnya setelah 332 di mana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat di sini ini target price-nya kurang lebih di area sekitar high-nya sebelumnya di sini sebentar. Ini di uh, 398 ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau breakout ke atas, target price-nya 398. Kalau naik lagi, kita mundur ke belakang lagi ya. Ini kurang lebih areanya sekitar 595. Ya kan? Makanya seringkali saya sebutkan, kalau candlenya naik seperti ini, ya kan? Itu masih bisa naik lagi, masih bisa. Karena kita lihat, ini bulan berikutnya dia naik, bulan berikutnya naik lagi. Ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani, ya jangan. Atau strateginya ini kan garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Kalau ada video update-nya ya saya masukkan lagi. Kalau misalnya masih bagus ya saya bilang masih bagus, uptrend-nya masih bagus ya. Ya masih boleh buy lagi kalau mau tambah lagi atau average up. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya IMJS. IMJS fluktuasinya lumayan tinggi ya. Sideways-nya lumayan lebar sih kalau kita lihat 228 sama di sini 298. Ini nanggung ya di tengah-tengahnya ya. Kalau sudah punya Anda bisa pasang trailing stop-nya di swing high sebelumnya di sini 258 atau kalau mau coba-coba
trading boleh aja karena masih tengah-tengahnya jangan terlalu banyak ya. Kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 258 ya kita boleh buy. Atau pakai acuan swing high di sini ya 272. Jadi kalau menjelang penutupan masih bertahan di atasnya 272 masih bisa naik lagi, masih bisa target pas berikutnya yang saya gambarkan sebelumnya 298 atau di swing high yang di sini 312. Nah, pertanyaannya kalau dia naik lagi ke atas 312, target pas berikutnya di mana? Ya di 374. Nah, cuman saya ingatkan fluktuasinya tinggi ya, bisa tiba-tiba dibanting ya. Ya, jangan lupa nanti nyalakan Pak Sunar. Pak Sunar tuh bilangnya buy high sell higher. Kamu ngikutin sesat tuh, bisa nyangkut tuh. Nah, ya memang risikonya seperti itu. Tapi kalau dari trennya saat ini posisinya dia masih sideways. Memang EMA 20-nya masih mengarah ke bawah, tapi ini nggak terlalu tajam mengarahnya ya. Apalagi harganya sudah naik lagi ke atasnya. Ya, boleh buy kalau mau di 258 atau 272 atau paling bawah 228 aja. Dalam arti kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Berikutnya Medco masih sideways ini sudah mulai naik ke atas. Kalau yang mau buy boleh atau tunggu buy omikron lagi 1200-an juga boleh sekitar MA20-nya ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Tapi saran saya sih kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya ini ya. Ini kalau saya gambarkan high-nya yang terdekatnya high-nya yang di sini ya. Itu sebentar ini nge-lag ya. Sekitar area 1270 ya. Ya kalau menjelang penutupan dia masih bertahan di atasnya sebentar. 1265 ya. Masih bertahan di atas 1265 menjelang penutupan kalau mau buy boleh. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 1305 tambah lagi, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya di 1380 dan 1495 ya kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup. Jangan lupa untuk edukasi kalau yang berminat mengenai option hari Jumat malam linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Nah, kenapa saya bahas option singkat aja untuk diversifikasi ya kalau mau coba trading atau investasi di aset lainnya ya seperti sebelumnya kan emas naik tinggi ya sampai sekarang ya atau silver ya. Nah, itu kalau trading di bursa saham lainnya seperti apa yang legal ya sudah ada izinnya ya terregulasi ya. Kita akan bahas mengenai options seperti apa yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya maunya Anda sukses. Karena prinsip saya sebagai influencer, saya maunya Anda lebih sukses dari saya. Ya. Kalau saya bisa membuat Anda sukses, ya, ya berarti saya adalah orang yang sukses, bisa melahirkan orang yang sukses. Ya, ya seperti itu ya. Walaupun mungkin saya nggak sesukses Anda nanti ya, tapi saya turut senang. Ya seperti itu ya. Makanya tetap semangat, tetap belajar, jangan putus asa. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin ya seperti itu ya. Tetap semangat ya seperti itu. Jangan sampai nanti tambah stres ya. Ini sideways untuk Medco, tapi masih ada peluang kalau yang mau buy high sell higher, boleh ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian di akhir video. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.